ya? Pastinya luar biasa. Wah, kayaknya kita ada gerakan Kak kayak biasanya. Apa itu Kak? Ya, adik-adik di rumah kalau kakak tanyakin, apa kabar hari ini? Jawabannya luar biasa. Yes, yes, yes. Kita ulang ya Kak ya. Oke Kak. Iya. Apa kabar hari ini adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Udah semangat belum Kak? Kayaknya belum Kak. Kita ulang sekali lagi ya Kak. Iya, agak semangat ya karena kita mau memuji nama Tuhan. Oke Kak. Oke, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kak, ceritanya kalau nanti kita mau ibadah, Iya. boleh sambil makan atau minum nggak? Oh nggak boleh Kak. Jadi gimana dong Kak? Ada peraturannya nggak Kak? Tentu saja ada. Di ibadah kita kali ini kita punya 4 peraturan. Apa aja itu Kak? Yang pertama, Iya. harus didampingi dengan orang tua atau orang yang lebih tua daripada adik-adik. Contohnya, abang, kakaknya, mamanya, atau papanya. Kenapa Kak? Kenapa itu Kak? Karena kalau adik-adik nggak tahu, boleh ditanyakan kepada orang yang lebih tua. Terus ada lagi nggak ya Kak Poin peraturannya? kedua apa itu Kak? Harus mempersiapkan Alkitab. Terus? Yang kedua, persembahan. Jadi Nah, harus ada persembahan ya Kak? Iya, nanti kita kumpulkan persembahan, terus kita kirim atau kita kasih kepada gereja kita. Oh gitu. Kira-kira ada lagi nggak Kak? Oh tentu saja ada. Yang ketiga, kita harus full nonton semua ibadahnya dari awal sampai akhir. Dan gak boleh di skip atau dipercepat. Dan yang keempat, poin yang terakhir yaitu mengikuti ibadah dan memfokuskan hati kepada Tuhan. siapa Tuhan kita Kak? Tuhan Yesus. Oke, benar sekali. Nah, kita satukan hati kita mau mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami masih bisa berkumpul bersama keluarga kami untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami juga masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Bapak, kami mau memulai ibadah kami, Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan memberkati hati dan pikiran kami agar kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke, masih kita mau mulai ibadah kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Sambil Oke. bertepuk tangan ya adik-adik. Hari ini
kita harus bangkit berdiri. Bangkit semuanya. Nah, kita mau jalan serta Yesus. Apakah? Jalan serta Yesus. Kak, Oh, ada gerakannya loh, Kak. Oh iya, gimana gerakannya, Kak? Jalan serta Yesus. Oh. Tiap kata jalan harus pindah arah. Oh, putar. Kita tirukan ya, Kak? Iya. Oke, kita contohkan sekali. Iya. Oke, let's go. Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, kayak gitu dia, Kak. Oh, gitu contohnya Ya, ya, Kak? jadi adik-adik harus semangat ya puji nama Tuhan walaupun di rumah kita harus sama-sama bernyanyi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, meskipun kita ada papa, ada mama kita harus tetap berjalan bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Gimana sayangnya, Kak? Sayang kali sama kita. Kurang besar, Kak? Sayang kali sama kita. Oke, kita mau masuk ke penyembahan. Sebelum penyembahan, kita mau berdoa dulu yang dibawakan oleh Kak Prisen. Oke, mari kita satukan hati kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari Minggu yang indah ini. Terima kasih Tuhan bangunkan kami dengan nafas kehidupan, dengan kesehatan, orang tua dan semua yang Tuhan hadirkan di hidup kami. Ya Tuhan, di sini kami anak-anak-Mu bersatu hati mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkata-kata melalui firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak kami, Kak Ayes. Kiranya melalui firman Tuhan ini kami bisa bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan impikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, adik-adik tahu nggak bahwa Tuhan Yesus sangat sayang sekali sama adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus sayang sama adik-adik, kita mau bernyanyi Yesus sayang padaku. Oke, sambil bertepuk tangan ya. Oke Kak.
memuji Tuhan dengan semangat. Adik-adik, kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi apa Kak? Lagu. Baca kitab suci. Oke, kita nyanyi sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang ribut-ribut ya. Dan nggak boleh main HP. Oke. Jangan Dan lupa nggak baca, bawa Alkitab. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semua. Wah, tadi suaranya bagus-bagus semua ya. Udah semangat untuk puji Tuhan ya kan? Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau satukan hati dan pikiran kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Yuk semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan buat segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Tak henti-hentinya ya Bapa, setiap kasih-Mu Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami Bapa dapat melakukan ibadah kami, serta kami ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati juga ya Tuhan hamba-Mu ini ya Bapa dalam menyampaikan firman. Mari Bapa, kiranya Engkau datangkan Roh Kudus ya Bapa ke dalam diri hamba, agar kami dapat menyampaikan firman Tuhan ya Bapa dengan baik. Tuhan, ini kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini semua ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Doa ini kami sampaikan melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah kayaknya kakak tengok udah pada gak sabar nih ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi hari ini bahan kita diambil dari kitab Amsal. Nah, kira-kira Amsal itu dari perjanjian apa ya? Ada yang tahu nggak? Perjanjian baru ya? Oh, bukan, perjanjian lama. Wah, adik-adik semua pintar-pintar nih. Selama di rumah kayaknya membaca Alkitab ya. Oke, jadi kita buka dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat 6. Kakak bacakan dari sini ya. Adik-adik mendengarkan dan membaca dari rumah. Oke, ya Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada saat masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Wah, amin. Luar biasa ya firman Tuhan hari ini yang disampaikan melalui Alkitab kita. Nah, hari ini tema kita adalah, ada yang tahu nggak apa tema kita? Oh, nggak tahu. Oke, Kak kasih tahu ya. Tema kita hari ini adalah Aku Diajari. Nah, jadi tema kita adalah Aku Diajari. Nah, jadi firman Tuhan hari ini, Tuhan pengen mengatakan bahwa kita harus banyak belajar dalam segala hal. Nah, kali ini kakak ada cerita. Siapa yang mau dengar cerita? Ayo. Pada semangat nih kayaknya dari rumah untuk mendengarkan cerita. Oke, kali ini kita akan mendengarkan ceritanya ya. Itu dah. Halo teman-teman semua. Wah, teman-teman pada di rumah ya. Kenalin nih, nama aku adalah Belu. Siapa? Belu.
Sebenarnya kan kemarin itu aku diajari sama mama aku menyapu. Apa teman-teman? Menyapu. Bentar ya, aku mau sapunya dulu. Bentar. Hah, yeay, udah ada nih sapunya. Oke, aku nyapu dulu ya teman-teman. Hari ini, ada dulu nih Shalom. Halo Shalom Logan. Wah, bentar ya, aku taruh sapunya dulu. Oke belum? Ih, senangnya datang Logan. Iya, ini aku udah bawa makanan nih belum dari mama. Wah, makasih banyak ya Logan. Ya ampun, kamu baik sekali lah. Sama-sama belum? Bilang sama Bibi terima kasih ya. Iya, ntar aku sampein. Belum? Yuk kita langsung makan yuk. Yuk. Logan. Logan. Ya ampun, kamu itu kan nggak boleh gitu loh. Kenapa belum? Ih, seharusnya nih ya, mama bapak aku ngajarin sebelum makan kita harus berdoa dan cuci tangan dulu loh. Loh, kenapa harus cuci tangan dulu? Belum kan bisa langsung dimakan. Bukan gitu, tapi memang aku diajarin sama mama papa supaya kuman-kuman yang ada di tangan kita tuh bersih. Jadi nanti makanannya sehat. Iya sih, kemarin aku juga diajarin belum. Tapi kan aku udah lapar. Jangan begitu, Logan. Kita harus cuci tangan dulu dan berdoa dulu. Supaya apa? Supaya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu bersih dan kita juga sehat, ya kan? Wah, ternyata kamu sering sakit karena kebiasaan kamu kayak gini ya? Iya nih kayaknya. Aku sakit kayaknya karena jarang cuci tangan. Gimana nih? Kayaknya kebiasaan dulu itu harus diganti ya. Iya, harus diubah. Yuk, aku ajarin yuk cara cuci tangannya yuk. Ayo belum? Ayo, oke. Kita cuci tangan dulu ya. Iya. Gimana belum? Nah, cuci tangannya nih. Jadi pakai sabun ya kan? Habis itu dia dicuci selama 20 detik. Lalu habis itu dibilas deh sama air mengalir, ya kan? wah, keren sekali kamu belum. Sudah tahu ya cuci tangan yang benar. Iya, ini karena aku diajari. Aku minta kayak gini, aku diajari sama papa loh. Dan juga ingat ya, Logan jangan lupa berdoa dulu sebelum makan. Oke, siap belum? Kalau gitu aku mau berubah jadi yang lebih baik. Ntar aku juga ingat deh apa ajaran mama dan papaku. Ye. Makasih ya belum? Oke, sama-sama Logan. Nih, kamu hati-hati pulang ya. Iya, dadah belum? Dadah Logan, bye-bye. Wah, gimana adik-adik? Udah dengar ceritanya kan? Gimana yuk? Seru nggak? Tadi tokohnya kira-kira ada siapa aja ya? Tadi yang kayak beruang siapa namanya? Oh, belum. Nah, yang warna hijau, tadi siapa tuh namanya? Logan. Wah, adik-adik semua pinter nih yang di rumah ya. Nah, jadi kira-kira apa nih yang didapat dari cerita itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Kak kasih tahu ya. Jadi tadi pertama apa? Nah, kalau si beruang atau si belut tadi diajari sama mama papanya. Pertama apa? Nyapu. Terus yang kedua apa? Cuci tangan. Yang ketiga berdoa. Nah, sedangkan tadi Logan kayak mana tadi? Kesel nggak tadi nengoknya? Dia langsung ambil makanannya ya kan? Weh, pasti kesel ya. Nah, jadi yang kita pelajari itu apa? Nah, yang kita pelajari adalah bahwa kita harus mau diajari. Kenapa? Tadi Logan bilang apa? Dia nggak mau diajari sama papa mamanya. Makanya dia nggak tahu bahwa sebelum makan itu harus cuci tangan dan juga berdoa sebelum makan. Akhirnya apa? Ternyata dia sering sakit gara-gara nggak mau diajari sama papa mamanya. Nah, adik-adik di rumah, sesuai dengan tema kita hari ini, aku diajari. Berarti apa?
tempat belajar kita yang pertama itu adalah rumah, di mana orang tua yang menjadi orang pertama yang mengajari kita, ya kan? Pertama ngajari apa coba? Ngajari berbicara, ngajari berjalan. Baru tuh mengajari apa lagi? Mengajari makan. Wah, pasti banyak sekali kan? Apalagi adik-adik sekarang sudah besar seperti ini, ya kan? Nah, sekarang kakak mau kasih tahu nih bahwa Kak, apa sih manfaat dari kita diajari ini? Nah, yang pertama itu adalah kita jadi lebih pintar. Nah, siapa sih anak-anak Tuhan yang gak mau jadi pintar? Ya kan? Apalagi kalau kita pintar dalam firman Tuhan. Kita mendalami Alkitab dan kita akan semakin tahu siapa itu Tuhan Yesus. Wah, senang sekali kan? Nah, yang kedua adalah menjadi pola pikir yang lebih baik. Nah, ini nanti akan membuat adik-adik semua menjadi bijak, bisa memisahkan mana yang baik dan yang salah. Akhirnya bijak dalam segala sesuatu. Nah, yang ketiga itu adalah menjadi lebih kreatif dan bisa mengembangkan talenta. Nah, lebih kreatif maksudnya apa? Nah, di sini nanti adik-adik kan diajari nih. Nah, udah tahu nih, misalnya diajari menulis, udah diajari membaca, ya kan? Nah, nanti di situ adik-adik jadi tahu, wah, aku sukanya apa nih? Sukanya menulis, sukanya membaca, atau apa? Nah, kalau misalnya adik-adik suka membaca, apalagi membaca firman Tuhan, wah, nanti besarnya bisa mengembangkan talentanya dengan apa? Bisa jadi pendeta. Wah, hebat kan? Bisa berbicara dan memberitakan firman Tuhan di depan banyak orang. Luar biasa kan adik-adik? Nah, jadi nggak ada ruginya kalau kita mau diajari oleh orang tua atau siapapun itu. Nah, terus kakak juga mau kasih tahu nih bahwa kecerdasan ternyata itu tidak hanya kecerdasan dalam pengetahuan, tapi ada 4 kecerdasan. Nah, apa itu ya? Yang pertama itu adalah kecerdasan dalam pengetahuan atau IQ. Oke? Nah, kecerdasan ini biasanya kita tahu dalam ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Yang kedua, adalah kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual ini artinya adik-adik nanti bisa beriman, belajar untuk beriman, kepintaran dalam beriman. Nah, yang ketiga itu adalah kecerdasan sosial. Nah, kecerdasan sosial di mana adik-adik kalau misalnya di tempat bermain mudah bergaul dengan teman-temannya, gampang langsung bermain dengan teman-temannya, tidak sungkan-sungkan. Nah, itu disebut dengan kecerdasan sosial. Nah, yang terakhir nih adalah kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini adalah kalau adik-adik misalnya nih nggak dibelikan sama mamanya mainan, merajuk langsung. Nah, itu berarti tidak bisa menahan emosinya ya kan? Nah, jadi adik-adik semua di rumah harus juga pandai dalam kecerdasan emosional. Artinya kalian tidak boleh gampang terpengaruh, tidak gampang untuk merajuk ataupun marah, ya kan, dengan keadaan yang ada. Oke, nah untuk itu kan kalian sekarang kita nih lagi social distancing. Kita di rumah aja nih. Kakak punya salah satu kreativitas yang bisa adik-adik buat di rumah. Nah, ini salah satunya. Jadi sesuai dengan tema kita, aku diajari. Nah, adik-adik bisa daftarin nih. Kira-kira, aku udah diajari apa aja ya sama mama papa? Misalnya, yang pertama, diajari merapikan mainan, udah diajari nih. Nah, kalian bisa lengketi di sini. Wah, udah bisa kan? Lalu, misalnya aku udah diajari sopan santun. Nah, kalian bisa taruh lagi di sini. Nah, makin banyak ya kan? Semakin banyak kalian pasti makin termotivasi. Wah, ternyata aku juga udah diajari berdoa sendiri. Nih, berdoa sendiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, makin banyak ya, makin banyak. Pokoknya apa yang sudah diajari orang tuanya langsung lanjut di sini. Nah, jadinya nanti kalian akan pengen semakin tahu. Kalian pengen jadi semakin semangat. Nah, ini lagi nih.
sudah diajari membaca Alkitab. Wah, keren ya pastinya ya. Nah, kakak tunggu ya kreativitasnya. Kalau kalian udah buat, kalian bisa posting di IG kalian. Nah, terus jangan lupa tag di KKR Runggun Setiabudi. Nanti ada hadiahnya loh. Wah, pasti gak sabar ya. Oke, buat sebagus mungkin ya. Oke. Nah, sekian dari firman Tuhan kita hari ini. Nah, kita mau tutup firman Tuhan kita hari ini melalui doa. Yuk, adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih karena kami masih boleh untuk mendengarkan firman Tuhan sampai hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati adik-adik kami semua ya Bapa yang sudah mendengarkan firman ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka agar kiranya mereka tidak hanya mendengar tetapi juga boleh melakukannya ya Bapa di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, kami serahkan semua kegiatan adik-adik kami ini ya Bapa di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau yang selalu memberkati Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Doa ini kami sampaikan melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan pada hari ini. Tentu saja Kak. Apa tadi temanya Kak? Temanya tentang aku Ajari. Tadi ada tugas ya Kak dari Kak Ayes? Ada dong. Tugas kita untuk minggu depan adalah membuat hastakarya tentang apa saja yang diajari oleh orang Tua. benar sekali. Buat secantik mungkin ya Kak. Dan seindah mungkin. Terus Jangan jangan lupa lupa di tag ke Instagram yang ada. di bawah ini. Oke? Oke Kak. Kak, satu lagi. Apa itu Kak? Kita masih ada ayat hafalan. Iya, ayat hafal. Hafalan. Dari mana Kak? Efesus 6 ayat 1. Kita nyanyikan sama-sama boleh ya? Boleh dong. Oke. Orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus ada demikian. Efesus 6 ayat 1. Nah, tadi kita udah hafal ayat hafalan kita dari Efesus 6 ayat 1. Nah, kami mohon bantuannya kepada seluruh orang tua kami, buat papa dan mama kita yang ada di rumah untuk mengulang kembali ayat hafalan kita agar dihafalkan di minggu depan. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam persembahan ucapan syukur. Adik-adik, jangan lupa disiapin persembahannya ya, nanti disetor atau diberikan kepada Runggun Gereja. Ayo, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Bersyukur. Oke. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Saat rohmu sedang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan menjadi milikmu. Nah, kita udah sampai di penghujung ibadah kita. Nah, sekarang kita mau berdoa syafaat. Nanti akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami dan diakhiri dengan lagu Bapa terima kasih. Nah, untuk itu adik-adik semua, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Di mana Tuhan kami masih boleh melakukan ibadah kami ya Bapa, walaupun sekarang melalui online. Tuhan, kami mau berterima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami ya Bapa, khususnya setiap hati adik-adik kami ya Bapa.
dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa, agar mereka boleh mempergunakan firman ini ya Bapa, menjadi iman yang teguh di dalam diri mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga tadi sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami ini Tuhan, yang kiranya Engkau berkati ya Bapa, melalui rezeki kami Tuhan, kiranya Engkau terima ya Bapa, seberapa besarnya kiranya Tuhan yang selalu memberkati persembahan ini Tuhan, agar menjadi harum di hadapan-Mu Tuhan. Juga Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa, buat kedua orang tua kami dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, yang maupun sedang bersama kami ataupun jauh ya Bapa. Tuhan yang melindungi mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Dan juga ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan rezeki kepada kedua orang tua kami Bapa, agar mereka boleh memenuhi kebutuhan hidup kami juga Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa, sekarang ini ya Bapa, untuk dunia, khususnya ya Bapa untuk Indonesia, di mana ya Bapa saat ini kami sedang menghadapi pandemi ya Bapa COVID-19. Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa bahwa dalam setiap bencana yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau pasti memberikan kebahagiaan nanti di akhirnya Tuhan. Tuhan memberkati ya Bapa, Tuhan hancurkan ya Bapa COVID-19 ini ya Bapa, agar kami boleh berkumpul kembali dengan keluarga kami, teman-teman kami ya Bapa, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa, karena ya kami yakin dan percaya ya Bapa bahwa akan ada pelangi ya Bapa sehabis hujan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pemerintahan kami ya Bapa, khususnya Tuhan dari tingkat teratas sampai tingkat yang terbawah ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau mempergunakan orang-orang yang luar biasa ini Tuhan untuk menuntun negara kami ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberikan kebijaksanaan ya Bapa, hikmat kepada mereka Tuhan, agar mereka boleh mengambil keputusan ya Bapa untuk mensejahterakan semua rakyat-rakyat Indonesia ini Tuhan. Juga ya Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat adik-adik kami ya Bapa di dalam persekolahan mereka. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, berikan selalu mereka semangat ya Bapa dalam menghadapi setiap ujian, dalam menghadapi setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka ya Bapa, agar nantinya Tuhan mereka boleh mendapatkan nilai yang terbaik Tuhan, dan juga mereka bisa membanggakan kedua orang tua mereka. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa ya Bapa buat guru-guru sekolah minggu kami, dimanapun juga mereka berada saat ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka dalam setiap pelayanan mereka ya Bapa, boleh untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Juga ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa, kami sudah selesai dalam ibadah kami, kiranya kurang dan lebihnya ya Bapa Engkau yang memberkati, Engkau yang menjamahi ibadah ini ya Bapa. Kiranya banyak orang-orang yang terberkati Bapa yang melalui ibadah ini. Tuhan, ini kami Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar kami layak untuk menerima segala berkat yang datangnya daripada-Mu saja. Tuhan, ini kami ya Bapa, doa ini kami sampaikan dan kami satukan Bapa melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa